Teman-teman YouTube sekalian, terima kasih telah menyaksikan channel YouTube saya ini. Dan hari ini kami berada di Pasar Tandeli. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa subscribe, like, share di channel YouTube saya ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kemuliaan nama yang tertinggi di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Kami siap melayani Engkau dengan penuh kerendahan hati. Ajarlah kami itu tidak congkak, tidak sombong, tidak egois, tidak emosi ya Tuhan. Pastikan seluruh kedagingan kami di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Matikan itu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Pakailah kami sebagai hamba-hamba Kristus yang benar-benar melayani Kau dengan sungguh-sungguh, bukan dengan formalitas saja, bukan mencari formalitas, tutitan dan sebagainya. Matikan semua itu Tuhan. Matikan ya Tuhan. Kami rindu melayani jiwa-jiwa di tempat ini Bapa. Biar kuasa memperkelekat di tempat ini, membuat sorak-sorai di tempat ini, tempat yang akan dimuliakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Segala pengaruh yang bukan berasal daripada kami hancurkan dengan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Terpujilah Tuhan. Kami siap membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Apa kabar kita semua? Luar biasa. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu bagi kita semua. Kita semua adalah ciptaan Tuhan. Kita bukan lahir dari siapa-siapa. Kita punya Allah pencipta, Allah yang maha kuasa. Dialah Nabi Isa Al-Masih, dialah Yesus Kristus yang kita punya bersama. Sebab itu tidak ada manusia yang tinggi, tidak ada manusia yang rendah. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita semua untuk memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Tidak ada yang membuat kontak, tidak ada yang membuat kelompok-kelompok. Tetapi kita semua lahir daripada Allah yang sama. Dialah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dialah Yesus Kristus. Dialah Nabi Isa Al-Masih. Dialah Juru Selamat bagi kita semua. Kami dari Komando Pasukan Kristus Mission sudah terlatih untuk melayani. Karena kami barusan dari Tondei, dari Tuminting, kemudian di berbagai tempat. Jadi yang kami beritakan adalah firman, bukan membawa diri kami. Kalau kami membawa diri kami sudah identik dengan kesombongan, dengan kecongkakan kami. Tapi betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan, megangkan Alkitab, megangkan Yesus Kristus, beritakan Injil. Karena Injil adalah keselamatan bagi semua orang. Saya akan tidak membaca dalam satu ayat firman Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Roma 10 ayat yang ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa? Sebab barang siapa, semua kita yang telah diciptakan oleh Tuhan dalam dunia ini, ketika kita berseru kepada nama Tuhan, kita semua akan diselamatkan. Kita masih diberikan kebebasan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita masih hidup sampai saat ini. Karena Amos pasal yang ke-5, dia berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Dalam Amos juga yang ke-10, dia berkata bahwa orang-orang mencari firman Tuhan tidak akan ditemui lagi namanya firman Tuhan. Amin. Ketika orang mau datang kepada Tuhan, tidak lagi akan ditemui yang namanya Alkitab. Alkitab itu tidak akan ada lagi, karena pintu kasih karunia Tuhan sudah tertutup bagi kita. Oleh dan sebab itu, saya memberitakan firman, selagi kita masih ada waktu, datanglah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat dunia. Yesus adalah Sang Juru Selamat kita semua. Dia telah mati di kayu salib. Dalam Injil berkata, 1 Korintus 15 ayat 3 dan yang keempat, sebab barang bahwa yang sangat penting, Rasul Paulus mengatakan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia
sesuai dengan kitab suci, bahwa kita punya Allah yang jelas, kita punya Tuhan yang jelas, kita punya Yesus di atas segalanya. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Dialah yang membawa damai, dialah juru selamat itu. Percayalah kepada Tuhan. Yohanes 11 yang ke-25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Walaupun ia sudah mati, dia akan tetap hidup. Dan setiap yang percaya dan setiap orang yang hidup yang mengaku nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Oleh sebab itu, itulah Alkitab berkata, berserulah kepada nama Tuhan supaya kamu dapat diselamatkan. Dalam Filipi 4:13, dia bilang berlari-lari kepada tujuan, kepada panggilan surgawi untuk mendapatkan hadiah kekal. Berlari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Jangan pernah berlama-lama dalam kehidupan dunia ini. Kamu masih banyak berdusta, atau masih banyak bertawa, kamu masih banyak main judi, main togel, masih banyak tipu-tipu, atau dan lain sebagainya, main perempuan, hubungan istri dengan bukan istri yang sah, atau yang namanya masih ada hubungan gelap, rampas istri orang lain, rampas suami orang lain. Matius pasal 3 ayat 2, bertobatlah kamu, sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi firman ini dijelaskan. Kapan lagi kita kalau firman Tuhan sudah datang dan firman Tuhan sudah diambil dalam kehidupan kita. Kita semua adalah manusia yang lama, kita semua adalah manusia yang penuh kedagingan, tetapi Tuhan telah datang menyelamatkan Bapak, Ibu dan saudara-saudara kita semua. Oleh sebab itu saya menyapa kita semua, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yakin dan percaya, semuanya akan dipulihkan, semua akan dibenarkan dengan cara Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang dikasihi Tuhan, saya ingin membawa kabar keselamatan ini bagi kita semua. Sebagaimana dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya padaku, dia akan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. 1 Petrus 2:24 yang berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya dia mati dalam dosa, hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Lepaskan semua kedagingan, lepaskan semua kemanusiaan. Jangan sombong, jangan congkak. Di atas langit masih ada langit. Kita tidak merasa hebat, tetapi kehebatan itu hanya datang daripada Tuhan. Dialah Allah SWT, dialah Tuhan yang Maha Kuasa, dialah Nabi Isa Al-Masih, dialah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu, Roma 10 ayat 9 sampai 10, dia berkata, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Siapa yang diselamatkan? Saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tadi akan dipulihkan, akan menerima kebenaran yang dahsyat dan luar biasa. Ayat yang ke-10, dan setiap orang yang percaya dan setiap dibenarkan dan setiap orang mengaku dengan mulut akan diselamatkan. Selagi firman Tuhan masih ada, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Berserulah. Coba kita lihat, banyak terjadi peperangan di sana. Mereka belum sempat bertobat, mereka mati konyol. Apakah mereka masuk surga? No. Mereka akan go to the hell, tidak go to the heaven. Karena surga adalah milik orang percaya, dan neraka itu adalah milik orang-orang maut. Dorang tumpah pembawa, pembawa tipu, pemabok, dorang sampai di pesta bola, jogging di diskotik. Apakah di surga mau jogging seperti ini? Tidak. Tetapi kita hanya memuliakan dengan segala kerendahan hati, memuji dan menyembah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang ajaib, Allah Tritunggal, Allah yang esa. Maka Tuhan sepakali dan kita membayar Citau timau tumau tau. Kita saling memanusiakan sesama kita yang sendiri. Maasasa duaya kita, dia matongko-tongko atau babaku jantung,
Bapakku tunjuk kasih jago. Siapa kita semua? Kita manusia punya kekurangan dan kelemahan. Kita semua diciptakan oleh Tuhan yang sama. Kita bukan diciptakan dari boneka, dari robot, dari manusiawi, tetapi kita semua berasal daripada Tuhan. Tolong Bapakku baik, tolong sama saudara, siapapun agamamu, siapapun sukumu, bagaimanapun kulitmu, kita semua adalah manusia yang lahir daripada Tuhan, yang harus dibawa kepada kehidupan surga yang kekal. Percayalah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Firman Tuhan beri sumber kita semua. Dan sementara Bapak Ibu membagi berkat untuk Kopassus Mission, saya rindu untuk mendatangi Bapak Ibu untuk didoakan. Sementara persembahan dijalankan dan ada bagian-bagian dari pembicara-pembicara yang lain akan berbicara. Firman Tuhan berkata, Ibrani 11:1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika saya berdoakan, beriman kepada Tuhan, segala sakit penyakit akan disingkirkan, segala kelemahan tubuh akan disingkirkan, digantikan dengan kekuatan dan kesehatan, ekonomi yang akan dipulihkan, dan segala keluargamu, problem persoalan akan dibebaskan, yang terikat oleh kekuatan setan iblis manusia akan dihancurkan dengan darah yang kudus. Oleh sebab itu saya rindu berdoa. Haleluya. Silakan singers menyanyikan pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara, dan silakan menjalankan persembahan. Sementara persembahan dijalankan, kita akan berdoa. Mari mendampingi para pendeta-pendeta. Para pendeta-pendeta silakan mendampingi untuk mendoakan. Oke, Ibu, saya mendoakan Ibu ya. Boleh? Haleluya Tuhan Yesus. Bapa di surga, Bapa yang kekal, kami mengangkat tangan para pendeta. Kami terdiri dari interdenominasi gereja, dari kami Pantekosta, Pentakosta, dari Betani, dan berbagai gereja kami terkumpul di tempat ini dalam tim komando pasukan Kristus Mission. Kami interdenominasi gereja ini membagikan berkat. Tuhan menjamah Ibu ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati kekuatan dan kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan gantikan dengan berkat yang luar biasa. Tuhan pulihkan dia dari segala persoalan problem yang dialami dalam nama Tuhan Yesus. Doa adalah segala-galanya. Doa dapat mengubahkan engkau, doa dapat memulihkan engkau. Diberkatilah engkau sampai selama-lamanya. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Tangan bagi Ibu ini Bapa, diberkatilah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berkenan Tuhan menyertakan kita semua bagi dia. Engkau harus melepaskan pengangguran. Janganlah engkau sedih, tetapi engkau harus bersuka cita oleh karena Tuhan. Tuhan akan bersama dengan engkau. Tuhan tahu pergumulan yang engkau alami saat ini. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Biarkanlah air matamu jatuh di khemah Tuhan. Tuhan akan memperlindungi engkau. Tuhan sayang engkau ini. Tuhan sayang engkau bersama dengan keluarga. Pulihkan Ibu ini, cabah Ibu ini, dan segala sakit hati, sakit pikiran, dibebaskan, dilepaskan dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Mendengarkan cerita suara Ibu dalam hati. Tuhan, dia tidak bisa berkata-kata, tetapi hati dan pikiran berkata, saya berdoa, Tuhan jangan pulihkan dia, berikan dia kekuatan kesehatan. Berkati Bapak pergumulan yang dialami Tuhan. Tolong berikan jalan keluar, jamah hatinya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, pulihkan kehidupannya, pulihkan keluarganya selalu, dan biarlah semua masalah disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau. Rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman, dan rajin bersaksi Yesus Tuhan. Haleluya.
dalam pikiran dan hati, atau harus lepaskan seperti